Selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan saya Priyuda Pratama. Senang rasanya bisa berbagi informasi dengan kalian semua. Semoga semua informasi yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat buat kalian semua. By the way, sekarang kan Indonesia lagi ramai banget nih soal kasus rokok ilegal. Yang artinya rokok tersebut tidak sah secara hukum atau melanggar peraturan yang berlaku. Dalam konteks rokok ilegal, maksudnya adalah rokok yang diproduksi, dijual, atau diedarkan tanpa izin resmi dari pemerintah. Biasanya tidak memiliki cukai atau menggunakan pita cukai palsu. Jadi, singkatnya, rokok ilegal adalah rokok tanpa izin hukum yang sah. Dan saya adalah salah satu orang yang setuju dengan statement bahwasannya rokok itu tidak baik untuk kesehatan. Ya, pada dasarnya saya juga sama seperti kalian. Dulu saya perokok aktif, tapi saya sudah berhenti semenjak 2016 kalau nggak salah. Jadi, di sini saya bukan mau bahas soal izin atau cukai yang lagi ramai dibahas di Indonesia ya. Karena sudah jelas, itu bukan ranah saya, serta yang namanya ilegal itu berarti menyalahi aturan yang berlaku. Jadi, di kesempatan kali ini saya pengen bahas gimana sih rokok diatur, gimana sih rokok diperlakukan di Jepang. Tonton sampai habis videonya biar kalian nggak salah paham ya. Sebelumnya kalian pernah nggak sih lihat anak kecil beli rokok di warung? Pasti pernah lah ya. Atau jangan-jangan kalian yang dulu waktu SD juga pernah disuruh sama bokap atau nyokap buat beli rokok. Nah, gini, coba deh lakukan hal yang sama. Kalian nyuruh anak kecil buat beli rokok di minimarket di Jepang. Kira-kira bisa atau enggak? Dan apa yang akan terjadi? Ya, mungkin anak kecil yang kamu suruh beli rokok itu bisa langsung ditolak, bahkan ditegur oleh orang sekitar atau sama petugas minimarketnya. Padahal di tempat kita hal kayak gitu udah dianggap biasa banget. Tapi kenapa ya di Jepang hal itu bisa dianggap pelanggaran serius? Yuk kita bahas. Sebenarnya di Indonesia, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang penjualan rokok kepada anak di bawah 18 tahun itu dilarang. Dan sudah jelas ada. Bahkan data Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan atau Kemenkes menunjukkan bahwa jumlah perokok aktif diperkirakan mencapai 70 juta orang dengan 7,4% diantaranya perokok berusia 10-18 tahun. Yang artinya, usia 10-18 tahun adalah seorang pelajar. Padahal kalau kita mengacu peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang penjualan rokok kepada anak di bawah 18 tahun, itu kan dilarang. Tapi realitas di lapangan masih banyak warung atau bahkan minimarket membiarkan anak-anak membeli rokok, apalagi kalau buat orang tua. Sekarang kita coba bandingkan dengan salah satu negara maju, yaitu Jepang. Di Jepang, usia legal untuk merokok adalah 20 tahun. Dan aturan ditegakkan dengan sistematis, ketat, dan tidak bisa ditawar. Di Jepang, rokok bisa dibeli bukan hanya di toko, tapi juga lewat mesin penjual otomatis yang tersebar hampir di semua kota. Mesin ini biasanya terletak di pinggir jalan, dekat stasiun, atau di depan toko kecil. Namun, untuk bisa membeli rokok dari mesin tersebut, tidak bisa sembarangan. Jadi, pembeli harus memiliki kartu identitas khusus bernama Taspo, yang menunjukkan bahwa mereka sudah berusia di atas 20 tahun. Sistem ini dibuat untuk mencegah anak di bawah umur membeli rokok sekaligus memudahkan orang dewasa yang ingin membeli rokok kapan saja, bahkan di tengah malam. Lalu di kombini atau convenience store di Jepang, pembelian rokok juga diawasi dengan ketat. Saat melakukan transaksi di kasir, pembeli akan diminta untuk menekan tombol konfirmasi usia di layar kasir sebagai bukti bahwa mereka sudah berusia di atas 20 tahun.
Selain itu, kasir di Jepang juga sangat disiplin dan menjalankan aturan. Jika ada pembeli yang terlihat masih di bawah umur atau mencurigakan, mereka tidak akan ragu untuk menolak. Nah, sistem ini menunjukkan betapa seriusnya Jepang dalam menegakkan aturan pembatasan usia demi menjaga kesehatan masyarakatnya. Budaya malu atau dalam bahasa Inggris shame culture juga membuat masyarakat berani menegur, bukan diam saja. Jadi mereka saling tegur kalau ada salah satunya yang terlihat salah. Akibatnya, menurut data dari Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Jepang, angka perokok di usia remaja terus turun. Kenapa perbedaannya sebesar itu? Menurut perspektif saya, jawabannya itu ada 3 kunci. Pertama, yaitu penegakan hukum yang konsisten, bukan sekedar punya aturan, tapi benar-benar dijalankan, benar-benar ditegakkan, benar-benar dipatuhi gitu. Itulah Jepang. Ya, sebenarnya di Indonesia juga ada aturannya, cuman dari segi masyarakatnya yang masih belum bisa untuk konsisten dalam menerapkan aturan tersebut. Jadi, yang kedua, teknologi dan sistem pendukung seperti TASPO, verifikasi usia, hingga edukasi publik. Yang ketiga, yaitu budaya kolektif masyarakat. Di Jepang, melanggar aturan itu bukan cuman sekedar urusan pribadi, tapi dianggap mencoreng norma sosial. Sementara di Indonesia, banyak orang tua yang masih menganggap hal kayak gini tuh hal normal. Nyuruh anak beli rokok, itu masih wajar. Dari segi pedagang pun masih sering tahu sama tahu, tapi mereka ogah lah untuk ribut demi uang kecil. Dan yang ketiga, tidak ada sistem verifikasi umur yang efektif di warung atau minimarket seperti di Jepang. Semoga kelak Indonesia bisa jadi negara maju dan bisa sejajar dengan negara-negara maju lainnya. Jadi kesimpulannya adalah, seorang anak SD di Indonesia bisa dengan mudah beli sebungkus rokok tanpa ditanya, umur kamu berapa? Sementara di negara lain, bahkan anak SMK harus menunjukkan kartu identitas untuk sekedar mendekat ke mesin rokok. Sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat dan bisa menjadi jembatan informasi dari kedua negara. Saya Priyuda Pratama, Assalamualaikum.